Putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menyatakan KPU bersalah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu membawa angin segar bagi Partai Adil Makmur dan alias atau Partai Prima ini. Nah, kini Prima sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU usai gagal sebanyak 2 kali. Lalu apakah putusan Bawaslu yang harus dijalankan oleh KPU dapat berdampak pada tahapan pemilu yang tengah berlangsung? Kita akan ulas selengkapnya dalam fact check kita kali ini. Nah, pertama kita akan mulai dari perjalanan panjang Partai Prima untuk menjadi bagian dari peserta pemilu 2024. Karena Partai Prima menjadi satu dari 40 partai yang mendaftarkan diri di pemilu 2024 mendatang. Hanya saja Partai Prima tidak dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi administrasi oleh KPU. Prima pun melakukan sejumlah langkah hukum dan menggugat KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kita lihat apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Prima. Di antaranya adalah pada tanggal 20 Oktober 2022 sempat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Bawaslu. Yang digugat adalah berita acara hasil verifikasi administrasi saat itu. Kemudian juga melaporkan juga bahwa tanggal 21 November 2022 diumumkan oleh KPU bahwa ada 5 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. 30 November 2022 gugatan ke PT UN ini kemudian dilakukan dengan objek sengketa berita acara. Namun PT UN menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara lantaran objek sengketa adalah berita acara. Nah, dalam UU Pemilu yang biasanya disengketakan, ini kalau sudah terbit keputusan final dari KPU. Kemudian kita lihat ada juga tanggal 26 Desember 2022 adalah gugatan sengketa proses pemilu ke PT UN yang kemudian juga dilakukan oleh Prima. Namun gugatan kedua ke PT UN pada pokoknya tidak dapat diterima juga. Kita lihat langkah berikutnya yang dilakukan juga oleh Prima adalah pada 8 Desember 2022 melakukan gugatan keempat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat. Kemudian dari gugatan keempat yang dilakukan Partai Prima adalah ke PN Jakarta Pusat itu objek gugatannya yakni dirugikannya Partai Prima oleh tindakan KPU atas proses verifikasi administrasi yang kemudian KPU dinyatakan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah serta meminta KPU untuk tidak melakukan sisa tahapan pemilu 2024. Atas putusan itu KPU kemudian sudah melakukan banding dan saat ini prosesnya masih terus berlangsung. Kemudian kita lihat terakhir adalah putusan PN Jakarta Pusat itu kemudian Prima kembali melakukan gugatan lagi ke Bawaslu soal pelanggaran proses verifikasi administrasi yang akhirnya dikabulkan oleh Bawaslu. Bawaslu pada tanggal 20 Maret 2023 menyatakan KPU harus melakukan pelanggaran administrasi dan juga PKPU nomor 4 tahun 2022 yang mana di putusan itu meminta KPU untuk kembali melakukan verifikasi administrasi terhadap Prima. Itulah yang tengah dilakukan oleh KPU. Lalu apa yang teranyar? Yang teranyar adalah KPU sudah menyatakan Partai Prima lolos tahapan verifikasi administrasi yang artinya selangkah lagi Prima akan menjadi peserta pemilu 2024. Karena 31 April 2023 kemarin KPU menyatakan Prima lolos, kemudian KPU akan melakukan tahapan berikutnya yaitu adalah verifikasi faktual. KPU memiliki waktu tanggal 1 hingga tanggal 4 April 2023 dan nanti pada tanggal 21 April 2023 akan mengumumkan hasil dari verifikasi faktual yang dilakukan terhadap Prima. Lalu apa sebenarnya syarat untuk lolos dalam verifikasi faktual bagi parpol untuk jadi peserta pemilu 2024? Syarat minimal yang harus dipenuhinya adalah beberapa diantaranya adalah seperti ini. Yang pertama harus memiliki DPD, kepengurusan DPD di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 34 ditambah 4 lagi, jadi ada 38. Kemudian DPC di 75% kabupaten kota dalam satu provinsi. 75%. Di sini yang harus dipenuhi. Kemudian kepengurusan di 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota dan yang terakhir adalah anggotanya adalah 1/1000 penduduk
atau 1.000 orang dalam satu kabupaten kota. Itu yang harus dipenuhi oleh Prima untuk dapat lolos sebagai peserta pemilu di 2024. Yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak kini adalah apakah dengan keputusan Bawaslu terkait Partai Prima tidak mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan saat ini. Karena menurut Ketua Bawaslu tidak mengganggu. Kita lihat pernyataan dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berikut ini. Insya Allah ia mengatakan tidak mengganggu tahapan pemilu. Bawaslu walau bagaimanapun tetap melihat perkembangan tahapan yang akan dijalani dan tentu tidak akan mengorbankan tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Kali ini saya akan ajak Anda kembali untuk melihat atau mengingat tahapan pemilu 2024 yang sudah berlangsung kurang dari 1 tahun lagi yang akan kemudian menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena dilangsungkan secara serentak. Baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden maupun juga pemilihan di daerah. Tanggal 14 Desember 2022 ini sudah dilakukan penetapan peserta pemilu. Kemudian 14 Oktober sampai 9 Februari kemarin sudah melakukan penetapan jumlah kursi dan juga dapil yang ternyata jumlah kursi dan dapilnya adalah sudah diperbarui oleh Komisi 2 DPR RI dan juga sudah disetujui oleh KPU. Kemudian untuk pencalonan anggota DPD saat ini tengah berlangsung dan nanti tanggal 24 April ini akan menjadi sarana untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan tenggatnya sampai 25 November 2023. Sama halnya juga untuk pencalonan Presiden dan juga Wakil Presiden akan dilangsungkan pada 20 atau sampai tanggal 25 November 2023, namun dibukanya pada tanggal 19 Oktober 2023. Dan kemudian dilanjutkan 28 November adalah masa tenang atau masa kampanye hingga tanggal 10 Januari nanti dan masa tenangnya dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari dan yang terakhir adalah pencoblosan akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023 atau pemungutan suara 2024 maksud kami ini salah 2024 akan dilakukan pemungutan suara. Lantas apakah kans Partai Prima menjadi peserta pemilu 2024 ini dapat berdampak langsung pada tahapan pemilu 2024 yang kini sudah berjalan dan konsekuensi apa yang akan diterima juga oleh KPU? Kita akan membahasnya bersama analis politik ada Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat siang. Kita sapa dulu Mas Umam dari layar monitor kami. Selamat siang, Mbak. Mas, jika kita lihat tahapan pemilu ini sudah berjalan cukup jauh, jika melihat juga KPU ini harus seperti step back atau melangkah lagi ke belakang untuk memverifikasi secara faktual salah satu partai yang akan ikut dalam pemilu 2024. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama keputusan dari Bawaslu ini harus kita hormati sebagai sebuah keputusan lembaga negara dalam konteks ini sebagai stakeholders, bagian dari penyelenggara pemilu. Tetapi pada saat yang sama kita juga bisa memahami bahwa apa yang dilakukan Bawaslu ini kemudian seolah mengesankan ini adalah bagian dari kompromi pasca adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu yang jelas-jelas sangat kontroversial. Dari aspek yurisdiksinya, dari aspek unsur kewenangannya itu sudah tidak make sense. Tetapi kemudian ketika kemudian memunculkan kontroversi yang luar biasa dan kemudian berimbas pada tahapan pemilu 2024, bahkan muncul amar putusan yang kemudian meminta untuk menghentikan tahapan pemilu, maka jelas ini adalah problem politik yang dalam konteks ini juga bisa diselesaikan secara politik. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini bisa kita maknai sebagai sebuah proses kompromi sekaligus bagian dari negosiasi untuk kemudian meloloskan Partai Prima, meskipun kita juga tahu bahwa dalam konteks catatan hukumnya ada hal-hal yang cukup mencolok, ada hal-hal yang sangat debatable terkait dengan amar putusan PN Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu di level ini putusan dari Bawaslu per hari ini masih cukup memungkinkan untuk dilakukan sehingga kemudian proses verifikasi faktual yang perlu dilakukan untuk Partai Prima bisa dijalankan oleh KPU, meskipun semua pihak tentu akan mencatat bahwa gugatan yang pernah diajukan oleh Partai Prima ke Bawaslu pernah ditolak, gugatan yang diajukan oleh Partai Prima di PT UN juga pernah ditolak. Nah, oleh karena itu, adapun kemudian muncul keputusan ini, serasanya ini bagian dari win-win solution, supaya kemudian tahapan pemilu di 2024 tetap berjalan,
kemudian Partai Prima bisa mendapatkan hak politiknya untuk menjadi bagian dari anggota pemilu, dan kemudian tidak menghentikan skema besar atau arus besar dari tahapan pemilu yang sudah dijalankan oleh para penyelenggara pemilu. Demikian, Mbak. Oke, Mas Umam nih, tapi menarik juga kalau misalnya ini hanya Partai Prima, tapi kalau diikuti oleh partai lainnya ini kan akan menjadi semakin panjang yang harus dilakukan oleh KPU. Dan akan bisakah mengganggu tahapan pemilu yang sudah berlangsung? Jangan jawab dulu Mas Umam, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Umam. Mas Umam, apa yang dilakukan Prima ini bukan tidak mungkin ditiru oleh partai politik lainnya. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Ahmad Doli Kurnia berikut ini. Karena kita dulu mendengarkan putusan PN itu kayak disambar geledek. Kita pikir cuma sekali. Sekarang ada lagi. Nah, makanya kita mau tanya, apa ini sebabnya itu? Ya. Sesuatu yang dulu pernah ditolak, ya, sekarang diterima. Dan saya kira kalau dulu diterima, nggak mungkin sampai ke PN. Nah, sekarang udah ada putus PN, kok jadi diterima? Dan saya mendengar teman-teman lain, bukan hanya mendengar, ada yang telepon saya. Semua akan melakukan hal yang sama. Mereka merasa kenapa yang satu bisa, kami nggak bisa. Mas Umam, ada yang telepon saya dan semua partai akan melakukan yang sama nih. Partai-partai yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi. Jika tidak hanya Prima yang melakukan hal ini, lalu apakah akan berdampak langsung pada proses atau tahapan pemilu yang sudah berjalan hingga saat ini? Ya, apa yang menjadi concern dari Komisi 2 yang disampaikan oleh Doli Kurnia tadi, sebenarnya itu concern yang cukup relevan. Karena bagaimanapun juga, apa yang kemudian menjadi putusan dari Bawaslu, dan kemudian sebagai respon atas putusan atau amar putusan dari PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, kemudian menghadirkan legal uncertainties, ketidakpastian hukum. Nah, ketidakpastian hukum ini ketika kemudian masuk dalam lingkup kekuatan politik yang juga tidak pasti, maka juga akan menghadirkan ketidakpastian baru. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita melihat dari perspektif makro, maka apa yang terjadi di balik amar putusan Jakarta Pusat kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka patut diduga, diyakini ada kekuatan besar, ada kekuatan politik besar yang barangkali berada di lingkaran kekuasaan, yang mencoba untuk bermain-main dengan legal instrumen, yang kemudian mencoba untuk mengintervensi ranah prosedural dalam konteks kepemiluan. Nah, kalau misal kemudian Partai Prima sendiri coba diselesaikan dengan langkah kompromi oleh para penyelenggara pemilu, dalam konteks ini adalah Bawaslu, yang nanti akan di-follow up oleh KPU, maka memang patut diduga akan ada muncul kekuatan-kekuatan baru lagi yang diorkestrasi oleh kekuatan besar tadi untuk menggunakan jalur yang sama. Sehingga kemudian akan muncul putusan-putusan baru yang sangat tidak make sense, sangat tidak logik, tidak sesuai jurisdiksi, tidak sesuai kewenangannya, dan itu menunjukkan begitu kotornya ruang gelap peradilan kita. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi concern dari Komisi 2 harus diantisipasi. Agar apa? Supaya pasca keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima, harus bisa dipastikan tidak ada partai-partai lain yang kemarin tidak lolos verifikasi, kemudian melakukan manuver yang sama, dengan strategi yang sama, dan kemudian diharapkan akan menghadirkan sebuah ketidakpastian yang juga sama. Nah, oleh karena itu, semua pihak, Bawaslu, KPU, partai-partai politik yang ada di Senayan, termasuk Presiden sebagai political leader yang tertinggi di dalam struktur pemerintahan, harus bisa mengantisipasi itu. Dengan apa? Mendisiplinkan elemen-elemen terkecil di dalam konteks lingkup kekuasaan, supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga, saya yakin Presiden memiliki kapasitas memadai untuk mendiagnosa mana elemen-elemen yang mencoba untuk bermanuver. Jangan sampai kemudian atas nama ketidakpastian itu, kemudian narasi dan juga argumen penundaan pemilu 2024 dihadirkan kembali. Saya pikir itu adalah sebuah desain politik yang sangat tidak kredibel,
sangat tidak justified, dan itu merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi. Demikian. Jadi masih ada manuvernya untuk melakukan penundaan pemilu dari kacamata Anda? Ya, bisa saja. Itu dari ranah politik yang barangkali bisa ditiru, bisa dikopi oleh partai-partai politik yang kemarin tidak lolos pemilu. Bisa saja kemudian kekuatan besar tadi yang berada di lingkaran kekuasaan memainkan aktor yang lain selain Partai Prima. Tetapi di saat yang sama ada juga jalur lain di mana kemarin KPU sudah mengajukan semacam kontra narasi atau kontra memori atas putusan PN Jakarta Pusat melalui pengajuan banding di pengadilan tinggi. Tentu kalau misal kemudian di level pengadilan tinggi, kemudian nanti akan berlanjut lagi ke MA, bahkan barangkali MA akan lanjut ke PK, kalau misal itu tidak di backup oleh integritas penegak hukum dengan etika yang memadai, maka bisa saja kemudian akan terjadi ketidakpastian baru. Nah, oleh karena itu, ini bukan hanya ranah Bawaslu, bukan hanya ranah KPU, tetapi ranah berbagai elemen, dalam konteks ini stakeholders, dalam konteks politik dan juga hukum, untuk kemudian melihat bagaimana setiap perkembangan dinamika yang ada. Kalau ada satu dua kekuatan yang dibiarkan atau didiamkan, maka kemudian potensi ketidakpastian baru bisa dimunculkan. Dan ini sangat rentan bagi pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Oke. Mas Umar, kalau kita lihat kembali juga, beban KPU sebagai penyelenggara pemilu ini tidak sedikit. Saat ini sedang mematangkan DPT, kemudian juga harus melakukan verifikasi terhadap Prima lagi, masih harus melakukan itu. Kemudian masih ada soal aturan PKPU yang masih juga harus disusun di saat bersamaan Perpu pemilu ini ternyata masih belum disahkan oleh DPR. Bagaimana tanggapan Anda untuk tahapan pemilu ke depannya? Seperti apa nih, masih jalannya masih panjang karena? Iya, masing-masing tahapan pemilu tetap harus dijalankan secara perlahan tapi pasti. Kemarin juga sudah dilakukan beberapa tahapan itu, tetapi yang terpenting yang perlu diantisipasi, pemerintah meskipun memiliki argumen tentang narasi ekonomi global yang tidak pasti, yang kemarin berimbas pada jumlah dari THR yang tidak sampai 100%, tapi jangan sampai kemudian narasi yang sama memiliki impact terhadap pencairan dana alokasi pemilu di 2024. Oleh karena itu, pencairan dana pemilu tetap harus dilakukan supaya kemudian tahapan-tahapan persiapan termasuk pada level teknis dalam konteks sosialisasi, bahkan cetak kertas suara, tidak ada hambatan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, tahapan-tahapan itu harus dilakukan secara clear, dan di saat yang sama kita juga tetap harus mengantisipasi ada banyak ranjau yang sedang ditabur oleh otak di balik upaya untuk penundaan pemilu ini. Kalau Partai Prima bisa diselesaikan, maka masih ada muncul opsi yang lain. Salah satunya adalah perubahan sistem proporsional terbuka tertutup yang saat ini masih menjadi agenda judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai amar putusan MK misalnya kemudian memunculkan ketidakpastian baru. Dan tentu MK memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibanding PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Nah, kalau misal kemudian itu bisa diantisipasi, syukur alhamdulillah. Tetapi jika kemudian ada tangan-tangan kekuasaan lain yang juga mengintervensi kekuasaan, independensi, kehakiman, maka kemudian itu akan menjadi bencana yang cukup serius dalam konteks demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi dalam konteks ini, saya berkeyakinan Presiden memiliki kekuatan politik, memiliki kekuasaan untuk mendeteksi elemen-elemen mana yang memiliki potensi untuk mengacaukan semua itu. Kalau sudah terdeteksi, harus diselesaikan, harus dihentikan. Tapi kalau didiamkan, dibiarkan, maka hal ini akan berimpact secara signifikan terhadap kualitas demokrasi kita ke depan. Baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad Khoirul Umam, analis politik, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Demikian tadi ulasan kami terkait dengan Kans Prima dan konsekuensinya terhadap tahapan pemilu. Metro Siang masih akan kembali.